We expect before the qualifying to stay on the front part of the group all the race. In the last action, they both went wide. Auto bikin geger semua. Dua pembalap Eropa, Marco Morelli hingga Alvaro Carpe terang-terangan gak terima. Lihat Veda Ega Pratama lebih banyak disorot media-media top Eropa. Padahal finish di bawah posisi mereka berdua. Bahkan ungkap hal besar ini di hadapan media. Di sisi lain bikin kagum, rider legendaris Honda, Dani Pedrosa, sampai ikut buka suara soal Veda Ega tersebut. Sampai bahkan bongkar satu rahasia besar ini. Mantap, benarkah begitu? Tonton videonya hingga akhir ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Sorotan besar yang tertuju pada Veda Ega Pratama usai balapan Moto3 Spanyol 2026 di Circuito de Jerez ternyata tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh para rivalnya. Di balik pujian dan pemberitaan luas soal aksi comeback Veda dari posisi ke-17 ke posisi ke-6, muncul suara berbeda dari dua pembalap KTM yang merasa pencapaian mereka justru kurang mendapat perhatian. Dua nama tersebut adalah Marco Morelli dan Alvaro Carpe. Keduanya tampil sangat solid di Jerez, bahkan berhasil finish lebih baik dari Veda. Morelli di posisi keempat dan Carpe di posisi kelima. Namun, menurut mereka, sorotan media justru lebih banyak diberikan kepada Veda. Dalam pernyataan imajinatif yang ramai dibicarakan, Marco Morelli secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya. Kalau kita bicara hasil, saya finish keempat. Itu jelas lebih baik dari posisi ke-6, tapi hampir semua orang hanya membicarakan Veda, ujarnya dengan nada tegas. Morelli mengakui bahwa start dari posisi ke-17 menjadi cerita menarik, tapi menurutnya hasil akhir tetaplah yang paling penting dalam balapan. Saya mengerti kenapa orang melihat comeback itu sebagai sesuatu yang spesial, tapi pada akhirnya balapan ditentukan oleh posisi finish, dan di situ kami lebih baik. Lanjutnya, ia juga menambahkan bahwa konsistensi sepanjang balapan seharusnya menjadi faktor utama dalam penilaian seorang pembalap. Kami bekerja keras sepanjang akhir pekan, menjaga ritme, tidak membuat kesalahan dan membawa pulang hasil yang maksimal. Saya pikir itu juga layak mendapat perhatian yang sama, tegasnya lagi. Senada dengan Morelli, Alvaro Carpe juga mengungkapkan pandangannya. Bahkan Carpe adalah pembalap yang secara langsung menyalip Veda di tikungan terakhir untuk merebut posisi kelima. Momen penting yang menentukan hasil akhir. Saya menyalipnya di lap terakhir, itu bukan hal mudah, tapi setelah balapan yang dibicarakan justru dia, ujar Carpe. Menurutnya, aksi overtake di lap terakhir dan keberhasilan mengamankan posisi lebih baik seharusnya menjadi bagian cerita utama balapan. Balapan itu tentang bertarung sampai akhir. Saya melakukan itu, dan saya pikir itu juga sesuatu yang penting, tambahnya. Carpe tidak menampik bahwa performa Veda memang impresif, terutama karena memulai balapan dari posisi belakang. Namun ia menegaskan bahwa pencapaian dirinya dan Morelli juga tidak kalah penting. Ya, dia start dari posisi 17, itu bagus. Tapi kami juga melakukan pekerjaan kami dengan sangat baik. Kami start lebih depan, menjaga posisi dan menyelesaikan balapan dengan hasil lebih tinggi. Jelasnya. Lebih jauh, Carpe menyebut bahwa perhatian yang terlalu besar pada satu pembalap bisa mengaburkan kerja keras pembalap lain yang juga tampil maksimal. Kadang-kadang narasi seperti itu membuat orang lupa bahwa ada pembalap lain yang juga tampil sangat kuat. Kami tidak hanya ikut balapan, kami juga bersaing untuk posisi terbaik, tegasnya. Pernyataan dari kedua pembalap ini langsung memicu diskusi di kalangan penggemar. Sebagian setuju bahwa hasil akhir memang menjadi indikator utama dalam balapan. Namun di sisi lain, banyak juga yang menilai bahwa cerita di balik balapan, seperti comeback dramatis memiliki daya tarik tersendiri. Memang tak bisa dipungkiri, aksi Veda dari posisi ke-17 hingga hampir menembus 5 besar menjadi salah satu highlight paling mencolok di Jerez. Namun, seperti yang disampaikan Morelli dan Carpe, hasil akhir tetap menunjukkan bahwa mereka mampu finish lebih baik. Disinilah perdebatan menarik muncul. Manakah yang sebenarnya paling layak mendapat sorotan di Jerez? Veda Ega Pratama dengan comeback dramatis atau Marco Morelli dan Alvaro Carpe yang finish lebih tinggi? Bagi Morelli, jawabannya jelas. Dalam balapan, Anda dinilai dari hasil, dan hasil kami lebih baik. Itu fakta, katanya singkat. Sementara Carpe melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda.
namun tetap menekankan pentingnya apresiasi yang seimbang. Saya tidak mengatakan dia tidak pantas mendapat perhatian, tapi saya pikir kami juga layak mendapat pengakuan yang sama, ujarnya. Situasi ini semakin menambah dinamika persaingan di Moto3 2026. Tidak hanya duel di lintasan, tetapi juga perebutan perhatian publik dan media menjadi bagian dari kompetisi. Satu hal yang pasti, baik Veda, Morelli, maupun Carpe telah menunjukkan kualitas mereka di JRS, masing-masing dengan cara berbeda, tetapi sama-sama layak diperhitungkan. Kini, dengan tensi yang semakin meningkat, balapan-balapan berikutnya dipastikan akan berlangsung lebih panas. Para pembalap tidak hanya ingin meraih hasil terbaik, tetapi juga membuktikan bahwa mereka layak menjadi pusat perhatian. Sementara itu di sisi lain, di tengah perdebatan panas soal siapa yang paling layak mendapat sorotan di JRS, muncul suara yang justru menyejukkan sekaligus membuka perspektif baru. Legenda balap sekaligus ikon Honda, Dani Pedrosa akhirnya ikut angkat bicara soal fenomena Veda Ega Pratama. Bukan sekedar memuji, Pedrosa justru menyampaikan analisis tajam yang membuat banyak pihak terdiam. Ia menilai bahwa performa Veda di ajang Moto3 Spanyol 2026 bukan hanya soal hasil, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar, potensi yang belum sepenuhnya didukung oleh paket motor. Dalam pernyataan imajinatif yang beredar luas di pedok, Dani Pedrosa mengaku sangat terkesan dengan cara Veda membalikan keadaan di Circuito de Jerez. Yang dia lakukan itu tidak mudah. Start dari posisi ke-17 lalu naik ke depan, itu butuh lebih dari sekedar kecepatan. Itu soal insting, keberanian dan kontrol, ujar Pedrosa. Menurutnya, banyak pembalap muda bisa tampil cepat dalam kondisi ideal, namun hanya sedikit yang mampu tampil konsisten dan agresif ketika berada dalam situasi sulit. Banyak rider muda bagus saat semuanya berjalan sempurna, tapi saat mereka harus mengejar dari belakang, tekanan itu berbeda, dan dia bisa mengatasinya dengan sangat baik, lanjutnya. Namun yang paling menarik, Pedrosa tidak berhenti pada pujian. Ia justru secara terbuka mendesak pihak Honda untuk segera melakukan pembenahan jika ingin memaksimalkan potensi besar yang dimiliki Veda. Kalau saya lihat, dia sudah melakukan lebih dari yang seharusnya dengan paket yang dia punya sekarang. Itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sisi motor, tegas Pedrosa. Pernyataan ini langsung mengarah pada satu isu yang selama ini sering dibicarakan, performa motor Honda tim Asia yang dianggap belum sekompetitif rival seperti KTM maupun Aspartim. Pedrosa bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa jika Honda tidak segera berbenah, mereka bisa kehilangan momentum besar. Kalau Honda ingin kembali benar-benar bersaing di depan, mereka harus memberi pembalap seperti Veda alat yang tepat. Kalau tidak, mereka akan tertinggal, katanya. Desakan ini tentu bukan tanpa dasar. Dalam beberapa musim terakhir, dominasi di Moto3 memang lebih banyak dipegang oleh tim-tim dengan basis KTM. Sementara Honda kerap harus bekerja ekstra keras untuk bisa menyaingi performa tersebut. Namun yang membuat pernyataan Pedrosa semakin menarik, adalah ketika ia membongkar satu rahasia besar yang selama ini jarang disadari publik. Ia mengungkap bahwa dalam banyak kasus, pembalap muda berbakat seringkali justru berkembang lebih cepat ketika mereka dipaksa bertarung dengan paket yang tidak sempurna. Ada satu hal yang orang sering tidak lihat. Ketika seorang pembalap berkembang dengan motor yang tidak dominan, dia belajar lebih banyak tentang batas, tentang risiko, tentang bagaimana mengontrol balapan, ungkap Pedrosa. Menurutnya, kondisi itulah yang saat ini sedang dialami oleh Veda, dan justru menjadi fondasi kuat untuk masa depannya. Pernyataan ini seolah menjadi penjelasan mengapa Veda terlihat begitu matang meski masih berusia 17 tahun. Ia tidak hanya belajar cara menjadi cepat, tetapi juga memahami bagaimana bertahan dan menyerang dalam kondisi sulit. Pedrosa pun memberikan gambaran menarik tentang potensi Veda jika mendapatkan dukungan teknis yang lebih baik. Kalau dia tetap berkembang seperti ini dan Honda bisa meningkatkan motornya, saya tidak melihat alasan kenapa dia tidak bisa bersaing dengan pembalap terbaik, ujarnya. Komentar tersebut langsung memicu optimisme di kalangan penggemar. Bayangan tentang Veda dengan motor yang lebih kompetitif menjadi topik hangat yang terus dibahas. Di sisi lain, desakan dari sosok sekelas Dani Pedrosa tentu bukan hal yang bisa diabaikan. Sebagai legenda yang pernah menjadi bagian penting dari perkembangan Honda di MotoGP, suaranya memiliki bobot besar. Kini, bola ada di tangan Honda. Apakah mereka akan merespon sinyal kuat ini dengan pembenahan serius? Atau justru membiarkan potensi besar seperti Veda berkembang tanpa dukungan maksimal? Yang jelas, satu hal semakin sulit dibantah. Performa Veda Ega Pratama bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari kombinasi bakat, kerja keras, dan mentalitas kuat, yang bahkan diakui oleh legenda dunia. Menurut Anda, apakah Honda perlu segera berbenah demi mendukung Veda? Dan jika Veda mendapatkan motor yang setara dengan KTM atau Aspar,
apakah ia bisa langsung menjadi kandidat juara? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komen. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan, namun juga harapan admin, melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Sudah 3 kali diasapi Veda Ega Pratama di Moto3 2026, begini pengakuan Brian Uriarte. Persaingan panas antara Veda Ega Pratama dan rival utamanya Brian Uriarte kembali menjadi sorotan utama di ajang Moto3 musim 2026. Hingga seri Spanyol yang digelar di Circuito de Jerez pada Minggu 26 April 2026, Veda lagi-lagi menunjukkan dominasinya atas pembalap tuan rumah tersebut. Dalam balapan tersebut, Veda sukses finish di posisi ke-6. Hasil yang terasa istimewa mengingat ia harus start dari posisi ke-17. Di sisi lain, Uriarte yang membela Red Bull KTM Ejo justru harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-11, meski sebelumnya start dari posisi yang jauh lebih menguntungkan. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan impresif Veda atas Uriarte sepanjang musim. Sejak seri pembuka di Thailand berlanjut ke Brazil hingga Spanyol, pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta itu selalu mampu finish di depan rivalnya. Satu-satunya momen di mana Uriarte bisa unggul hanyalah ketika Veda mengalami crash di seri Amerika Serikat dan gagal meraih poin. Di Jerez, aksi Veda benar-benar mencuri perhatian. Ia tampil luar biasa dengan menyalip total 11 pembalap sepanjang balapan. Sebuah pencapaian yang jarang terjadi di kelas Moto3 yang terkenal sangat kompetitif. Bahkan, ia sempat terlibat duel sengit dengan Alvaro Carpe, rekan setim Uriarte dalam perebutan posisi 5 besar. Sayangnya, pengalaman Carpe membuat Veda harus mengakui keunggulan rivalnya di tikungan terakhir. Meski begitu, posisi ke-6 itu tetap menjadi hasil yang sangat positif, sekaligus mempertegas kualitasnya sebagai rookie yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di sisi lain, Uriarte mengakui bahwa balapan kali ini bukanlah yang terbaik baginya. Meski start dari posisi ke-5 dan mendapat dukungan penuh dari publik tuan rumah, ia justru kesulitan menjaga performa sejak awal lomba. Balapan hari ini berlangsung cukup sulit, kata Brian Uriarte saat diwawancarai, seperti dilansir dari laman resmi KTM Ejo dan Juara.net. Start yang kami lakukan tidak terlalu baik. Hal tersebut memberikan efek kepada saya sepanjang balapan. Saya terjebak dalam rombongan tengah dan bertarung dari balapan dimulai sampai bubaran. Memang senang rasanya membalap di depan banyaknya penggemar, namun kami berharap bisa lebih di depan sehingga semua berjalan lebih mudah. Seperti biasanya, banyak hal yang bisa saya pelajari. Di samping itu, saya bisa memetik poin berharga untuk kejuaraan. Saya ingin berterima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras sepanjang pekan. Pungkasnya. Pengakuan jujur tersebut menggambarkan betapa sulitnya persaingan di Moto3, terutama ketika start tidak berjalan sesuai rencana. Dalam kelas ini, kesalahan kecil di awal bisa berdampak besar hingga akhir balapan. Meski demikian, hasil di Jerez tetap memberikan tambahan poin penting bagi Uriarte. Saat ini, ia menempati posisi kedua dalam klasemen Moto3 2026 dengan koleksi 38 poin. Namun ia masih tertinggal 9 angka dari Veda yang kokoh di puncak dengan 37 poin. Keunggulan ini semakin mempertegas dominasi Veda di kategori pendatang baru. Tidak hanya unggul dalam jumlah poin, ia juga menunjukkan konsistensi dan kemampuan balapan yang lebih matang di berbagai situasi, mulai dari start depan hingga harus berjuang dari barisan belakang. Dengan performa yang terus menanjak, rivalitas antara Veda dan Uriarte dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti di seri-seri berikutnya. Apalagi keduanya masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Pertanyaannya sekarang, apakah Brian Uriarte mampu bangkit dan mengejar ketertinggalannya dari Veda Ega Pratama? Atau justru Veda akan terus melebarkan jarak dan mengukuhkan dirinya sebagai rookie terbaik musim ini? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Disalip Veda Ega, pembalap Malaysia kerita kesulitan di Moto3 Spanyol.
Perjalanan Hakim Danish di seri Moto3 Spanyol 2026 di Circuito de Jerez menjadi salah satu kisah yang cukup menarik untuk dibahas. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana ia harus menghadapi berbagai tantangan di lintasan, termasuk momen ketika disalip oleh rivalnya, Veda Ega Pratama pada balapan yang digelar Minggu, 26 April. Pembalap asal Malaysia itu harus menerima kenyataan finish di posisi ke-13 setelah memulai balapan dari posisi ke-10. Secara posisi start, peluang sebenarnya terbuka lebar bagi Danish untuk menembus papan tengah, bahkan mendekati barisan depan. Namun, dinamika balapan Moto3 yang sangat ketat membuat segalanya tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Dalam keterangannya yang dikutip dari Berita Harian, Hakim Danish secara jujur mengakui adanya kelemahan yang cukup signifikan dalam performanya, khususnya saat melibas tikungan berkecepatan tinggi. Saya sedikit kesulitan di tikungan cepat dan kehilangan banyak waktu di sana. Itu adalah salah satu hal utama yang perlu saya tingkatkan, ujar Hakim Danish. Pengakuan ini menjadi gambaran jelas bahwa di level Moto3, detail kecil seperti kemampuan menjaga kecepatan di sektor tertentu bisa sangat menentukan hasil akhir. Tikungan cepat di Jerez memang dikenal sebagai salah satu bagian krusial yang menuntut presisi tinggi serta keberanian ekstra. Menariknya, balapan Danish sebenarnya sempat berjalan cukup menjanjikan di awal. Ia berhasil naik ke posisi ke-8 pada lap kedua hingga ketiga, menunjukkan bahwa potensi untuk bersaing di depan memang ada. Namun, seiring berjalannya balapan, tantangan mulai muncul. Ia kesulitan mengejar laju para pembalap di barisan depan yang tampil dengan ritme lebih konsisten. Di titik inilah momen mulai berbalik. Salah satu momen penting terjadi ketika Veda Ega Pratama berhasil menyalipnya pada lap ketiga. Aksi tersebut menjadi simbol bagaimana perbedaan ritme dan kepercayaan diri di lintasan bisa langsung berdampak pada posisi. Setelah itu, posisi Danish perlahan menurun. Dari posisi ke-11, ia kembali disalip oleh pembalap lain hingga turun ke peringkat ke-12. Bahkan pada lap ke-6, ia sempat terlempar hingga posisi ke-14, sebuah fase yang cukup sulit dalam balapannya. Meski sempat mencoba bangkit, Danish hanya mampu memperbaiki posisi ke peringkat ke-12 pada lap terakhir. Namun pada akhirnya, pembalap yang merupakan peringkat ketiga Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 itu harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-13. Ia pun kembali menjelaskan bagaimana sulitnya menjaga posisi di tengah ketatnya persaingan Moto3. Saya berhasil berada di kelompok depan, tetapi kemudian saya disalip lagi. Kecepatan mereka sangat kuat, dan saya mencoba mengejar sebisa mungkin. Mengenai penyesuaian motor, saya pikir masih ada ruang untuk perbaikan, ujar Hakim menambahkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain faktor kemampuan individu, aspek teknis seperti setting motor juga menjadi bagian penting yang perlu terus disempurnakan. Dari hasil di Jerez, Danish membawa pulang tambahan 3 poin. Kini ia menempati posisi ke-15 dalam klasemen sementara Moto3 2026 dengan total 12 poin. Meski belum sesuai harapan, ia tetap menunjukkan sikap positif. Menariknya, di tengah hasil yang belum maksimal, Danish menegaskan bahwa dirinya tidak merasakan tekanan berlebih. Dalam hal tekanan, saya tidak menghadapi masalah apapun, tutur Hakim Danish. Sikap ini tentu menjadi modal penting untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Dalam kompetisi panjang seperti Moto3, mental yang stabil seringkali menjadi pembeda antara pembalap yang mampu bangkit dan yang justru terpuruk. Di sisi lain, hasil ini juga semakin memperlihatkan kontras dengan performa Veda Ega Pratama yang mampu finish di posisi ke-6 setelah start dari posisi ke-17. Perbedaan tersebut menambah warna dalam rivalitas keduanya di musim ini. Kini pertanyaannya adalah, mampukah Hakim Danish segera memperbaiki kelemahannya di tikungan cepat dan kembali bersaing di barisan depan? Atau justru ia akan terus tertinggal dari rival-rivalnya yang tampil lebih konsisten? Menurut Anda, apa faktor utama yang harus dibenahi oleh Danish agar bisa mengejar performa pembalap seperti Veda Ega Pratama? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar.